Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurut talab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah. Ini ngaji pertama setelah Syawalan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali ke kitab Nasha'ihul Ibad. Kita sudah sampai di beberapa makalah keberapa, Bu Maimunah? Adik. Bu Maimunah sudah hadir? Ya Ustaz, Hmm. setelah Syawalan kita kemarin udah masuk di hari Jumat itu, tapi masih sambungan makalah 40 yang dari Sayyidina Ali tentang pendapat dari Ibnu Abbas mengenai bulan yang terbaik adalah bulan ketika taubat kita diterima sebagai taubatan nasuha. Yang terbaik itu adalah Ramadan karena mendapat julukan bulan maghfirah, terlebih 10 malam terakhir di Ramadan. Di sini kita mohon ampunan dengan sungguh-sungguh sehingga Allah sangat bahagia, seperti orang yang mendapat rahmat yang sangat banyak. Kebahagiaan yang luar biasa oleh Allah karena umatnya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah hati yang menyesal dan ikhlas, bibir yang istighfar, badan yang menahan diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama, baik dosa dan maksiat, bertekad bulat untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita masuk bab 3 makalah 41, Ustaz. Baik, terima kasih. Sesuai arahan Bu Maimunah, kita lanjutkan bab 3 makalah ke-41. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Inilah makalah ke-41. Bila dikatakan ini siapa yang mengatakan tidak disebutkan, tapi kemudian menjadi mafhum setelah kita membaca materi dari makalah ini. Apa materinya? Idza aradallahu bi'abdin. Idza aradallahu, jika Allah menghendaki, jika Allah menginginkan. Ya. Bedanya Allah dengan makhluk, kalau menginginkan itu pasti. Ya, kalau kita menginginkan itu masih berharap, ya, berencana dan berharap. Harapan pun kalau dalam bahasa Arab itu ada dua. La'ala sama laita. Ya. La'ala itu harapan yang logis, yang masuk akal. Laita itu yang nggak masuk akal. Bermimpi-mimpi, andai-andai, harapan kosong belaka, panjang angan-angan. Misalnya, andai aku jadi presiden Amerika sekarang misalnya, itu kan nggak mungkin. Makanya dalam bahasa Arab itu dibedakan, itu kekayaan bahasa Arab. Dalam hal seperti itu aja dibedakan bahasanya. Mereka bilang laita. Makanya dalam juz 30 disebutkan salah satu ayatnya, ya laitani kuntu turaba. Andai.
andai aku menjadi debu. Nah, kan nggak mungkin kita menjadi debu. Makanya bahasanya beda. Laita. Kalau andainya masih mungkin, semoga kamu jadi anak soleh ya nak. Semoga minggu ini, bulan ini closing, atau hari ini closing, masuk target. Itu masih la'ala. Ya. Semoga dengan harapan ya menjadi atau terkabulkan. Nah kalau Allah itu nggak mengenal la'ala atau laita. Jika jika Allah menginginkan sesuatu, pasti. Ya. Makanya disebutkan dalam surat Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, ya, menginginkan sesuatu, kun fayakun, ya jadilah. Ya, aradanya Allah itu berbeda dengan aradanya makhluk. Aradanya Allah pasti. Ya. Maka idza aradallah, arada meskipun artinya menginginkan, kalau dalam konteks Allah maka menetapkan. Jika Allah telah menetapkan, ya, bi'abdin, kepada seorang hamba. Jika seorang hamba telah ditetapkan oleh Allah khairan, menjadi seorang yang baik, sebagai hamba yang baik, maka faqahahu fiddin. Maka Allah akan memberikan pemahaman dia dalam ilmu agama. Maksudnya ilmu agama adalah fi usulihi, dalam ilmu-ilmu usul atau ilmu-ilmu pokok agama, wa furu'ihi, dan juga cabang-cabangnya. Ya, cabang-cabang ilmu agama. Nanti kita cabang-cabang ilmu. Ya, nanti kita pelajari. Wazahadahu, dan membuat dia zahid. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja, poin berikutnya. Ini poin pertama dulu kita diskusikan dan kita kaji bersama-sama. Poin pertama adalah idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah telah menetapkan seorang hamba menjadi seorang hamba yang baik, maka faqahahu fiddin, Allah akan memberikan pemahaman dia dalam ilmu agama. Ai fi usulihi wa furu'ihi, maksudnya adalah dalam ilmu usul maupun ilmu cabang-cabang atau furu'nya. Nah, kalau kita membaca matannya atau materinya ini, maka kita menjadi tahu kila yang dikatakan di awal tadi, disebutkan atau dikatakan, ini bersumber dari hadis Rasul. Ada beberapa hadis Rasul yang berbunyi atau intinya adalah Rasulullah bersabda, barang siapa yang telah ditetapkan sebagai orang baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Jadi cuma beda sedikit redaksinya. Maka Allah akan memberikan pemahaman agama atau ilmu agama kepada dia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini hidup tidak lepas dari takdir Allah. Boleh. Boleh. Kita hidup itu tidak akan lepas dari takdir Allah. Allah menetapkan takdir hidup kita. Tapi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidah yang kita pegang mayoritas umat atau kaum muslimin muslimat seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, ya, kita berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajarannya adalah bagaimana kita mensikapi takdir, itu nggak boleh kita bersikap pasif. Seperti merasa bahwa kita ini seperti wayang di tangan dalang. Kan Allah memegang dan menetapkan seluruh takdir kita. Kita ya sudah diam aja. Nah, itu terserah Allah yang membagi dan menggerakkan hidup kita. Nah, itu bukan pemahaman dan sikap yang benar. Respon terhadap takdir menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adalah positif aktif atau aktif positif. Yang disebut dengan aktif positif adalah
Positif, kita berprasangka baik. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk terbaik secara fisik, jasadiah. Ya, coba lihat, kita ini makhluk yang paling ganteng dan paling cantik. Ya. Jangan membandingkan dengan para artis deh, para pesohor ya. Dibandingkan dengan makhluk lain, lihatlah. Misalnya kita dibandingkan dengan kambing itu kita cantik mana, Bu? Nanti kita kan, ganteng kita kan. Gitu. Dibandingkan dengan makhluk lain, kita adalah secara fisik adalah fisik makhluk yang terbaik. Tentu Allah juga menetapkan hal-hal yang baik untuk kita. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Allah mencukupkan kebutuhan kita dan rezeki kita. Jadi itu positif. Ya. Aktif artinya ya, kita harus bersikap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyambut takdir terbaik bagi kita. Nah, itu respon atau sikap terhadap takdir atau ketetapan Allah. Nah, itu kita aplikasikan juga dalam konteks hadis ini. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Pertama, kita pahami konteksnya. Ternyata Allah kalau menetapkan seseorang menjadi orang baik, Allah akan memberikan semua syarat dan prasyarat. Ya. Infrastrukturnya, ya. Propertinya, perlengkapannya, alatnya agar dia menjadi orang baik. Dan ternyata yang ditetapkan oleh Allah sebagaimana diajarkan dalam hadis ini, tanda-tanda atau indikator orang baik itu bukan hartanya banyak, bukan kedudukannya tinggi, berpangkat, bukan yang paling cantik dan paling ganteng, tapi ternyata yang punya ilmu agama atau pemahaman agama. Nah, ternyata orang kalau mau menjadi orang baik, Allah tetapkan dia pasti paham ilmu agama, tahu ilmu agama. Kenapa bisa begitu? Saya kira kita sudah mafhum. Ya, kita sudah ngaji bersama-sama bahwa agama adalah ismatu amrina, ibu kota urusan kita. Ya, kalau ada ibu kota itu kan semua kan ada di ibu kota ya. Ya. Semua urusan mulai dari urusan pemerintah sampai bisnis kan semua ada di ibu kota. Nah, artinya urusan yang paling penting bagi kita adalah urusan agama. Nah, kalau orang sudah menguasai ilmu sesuatu yang paling penting buat hidupnya, maka dia akan menguasai hidupnya. Ya, dia akan sukses karena dia tahu ilmunya. Nah, itu logikanya kenapa orang yang ditakdirkan baik oleh Allah adalah orang yang diberi pemahaman agama oleh Allah. Nah, jadi dengan penguasaan ilmu agama, dia akan menjadi orang baik. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Bayangkan bagaimana tidak baik. Contoh paling gampang. Ya, urusan di dunia. Zakat. Orang yang diberi pemahaman ilmu agama tahu bahwa zakat itu wajib, fardu. Ya. Orang yang nggak tahu ilmu agama menganggap bahwa ya zakat itu bagi orang kaya, setahun sekali. Bahkan mungkin dia nggak sadar bahwa dia harus bayar zakat. Banyak loh. Ya. Orang kaya, rajin berdonasi, muslim, tapi nggak bayar zakat. Ketika diingatkan zakat, loh kan saya sudah berdonasi. Setahun saya bagi-bagi angpau banyak, saya bagi-bagi sembako. Gitu. Karena nggak tahu ilmunya. Sembako yang dia bagi, amplop dengan isinya tentu saja bukan hanya amplopnya saja. Yang dia bagi, kalau tidak diniati sebagai zakat, ya tidak menggugurkan kewajiban dia sebagai zakat. Tuh.
Hanya karena ilmu agama bahwa semua amal itu tergantung pada niatnya. Dia nggak tahu tentang nisab. Dia tidak tahu tentang haul. Bahwa setiap aset dagang yang dia miliki setahun sekali harus dihitung. Dan nisabnya adalah harga emas yang harus dibayarkan setahun sekali zakatnya gitu. Nah dia nggak bayar zakat tuh. Nah begitu orang nggak bayar zakat, implikasinya, resikonya bukan hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Apa itu urusan dunia? Zakat itu artinya suci sekaligus bertumbuh. Orang kalau bayar zakat, hartanya jadi bersih, suci. Orang kalau bayar zakat, insya Allah hartanya jadi bertumbuh secara sehat. Secara sehat artinya harta akan memberikan dampak positif. Tidak bikin ribet, tidak bikin repot, tidak bikin masalah. Saya ingat dulu waktu kecil, ya nggak kecil sih, SMA begitu, suka ikut ngaji dan Dzikrul Ghafirin dengan salah seorang kiai di Jogja. Ya, namanya almarhum Kiai Daldiri. Ya, beliau kalau berdoa itu campuran antara bahasa Arab sama bahasa Jawa. Nah, suatu hari kita itu kaget karena beliau berdoa begini, ya Allah, mugi-mugi kula kali sedaya jamaah ditebiaken saking rezeki. Nah, bahasa Indonesia begini, ya Allah, semoga engkau berkenan. Aku memohon kepadamu ya Allah, saya dan seluruh jamaah yang hadir di sini dijauhkan dari rezeki. Berhenti di situ. Nah kita mau amin kan bingung ya. Biasanya kan kita berdoa minta rezeki yang banyak ya. Ini dijauhkan dari rezeki. Ternyata ada belakangnya. Ingkang damel repot. Maksudnya yang bikin repot. Nah, ternyata ada rezeki, ada harta yang bikin kita repot. Bikin jadi tambah jauh dari Allah. Naudzubillah. Bikin jadi tambah maksiat. Bikin jadi retak hubungan persaudaraan dan rumah tangga. Itu rezeki yang bikin repot. Nah, salah satu manfaat dari zakat adalah menjauhkan kita dari harta yang bikin repot. Membuat harta kita suci, bersih, dan bertumbuh secara sehat. Manfaat. Artinya ada dampak positif untuk kehidupan dunia kita kan. Nah, itu tadi. Kembali ke ilmu agama. Bukan hanya urusan akhirat. Ilmu agama juga membuat seseorang menjadi nyaman, menjadi bahagia hidup di dunianya. Ini contoh sederhananya seperti zakat tadi. So, kembali ke poin utama adalah bahwa kalau seseorang menguasai ilmu agama, insya Allah dia akan menjadi orang baik. Nah, maka ikhtiar kita menjemput takdir. Nah, tadi kembali ke alinea pertama. Tadi kan judulnya jika arodallah, jika Allah telah menetapkan. Nah, nanti jangan alasan, jangan ngeles. Ya kalau saya nggak ahli agama kan, berarti Allah tidak menetapkan saya, tidak mengharapkan saya. Mau gimana lagi? Saya tidak ditetapkan oleh Allah. Makanya tadi saya kasih muqaddimah. Sikap kita terhadap takdir Allah adalah bukan negatif, non-aktif, pasif, ya negatif pasif, tapi harus positif aktif. Ya, positif thinking, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aktif artinya kita harus menjemput, berikhtiar semaksimal mungkin menjemput takdir Allah. Maka dalam konteks tadi ilmu agama, usaha kita, ya, ikhtiar kita adalah apa? Semaksimal mungkin belajar ilmu agama. Ya. Dan belajar ilmu agama bukan berarti harus jadi sarjana agama, tidak harus di pesantren puluhan tahun gitu ya. Setiap manusia, ya, setiap kaum muslimin muslimat itu fardu ain, hukumnya wajib dan itu wajib per orang. Ya. Wajib per orang apa? Mengetahui pokok-pokok ilmu agama. Pokok ilmu agama itu apa? Satu, akidah. Ya. Dua, syariat. Ya, syariat itu ibadah, muamalah, yang basic-basic, yang dasar-dasar. Misalnya bagaimana cara sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, syarat dan rukunnya. Itu bukan hanya kewajiban ustadz atau kiai, ya, tapi semua kita kaum muslimin. Bagaimana kalau kita nggak tahu ilmu sholat, kita sholat dengan benar dan baik? Ya,
Maka berbahagialah Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai ajal menjemput bersemangat untuk ngaji. Ya, termasuk ngaji kita pagi hari ini seperti ini, ngaji rutinan kita. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita menjemput takdir Allah agar kita jadi orang baik. Ya, sebagaimana ditetapkan dan dijelaskan dalam hadis tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kita semua bisa istiqomah, diberi jalan, diberi kekuatan, ya diberi pertolongan Allah agar kita terus Amin ya Allah. ya sebagai Amin. ikhtiar kita menjemput Amin. sebagai orang baik. Ya, jadi kalau saya mau lihat ini Bapak Ibu tiap pagi ketemu, ini orang-orang baik ini. Ya, karena orang-orang yang kepengen ngaji adalah orang-orang yang kepengen menjadi orang baik di mata Amin, Allah. Gesa. Baik di dunia Ya dan di Allah. akhirat. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian juga Bapak Ibu, pesankan ini kepada anak cucu kita. Mereka boleh menjadi dokter, mereka boleh menjadi insinyur, mereka boleh menjadi politisi, mereka boleh menjadi pengusaha. Tapi jangan lupa nak, ngaji. Ya, ngaji di pesantren bagus. Tidak di pesantren ayah, oke nggak apa-apa. Yang penting kamu ngaji hal-hal pokok, baca Quran wajib bisa. Ya, tata cara ibadah yang pokok-pokok harus bisa. Ya, jadi menjadi apapun boleh, urusan dunia karena tinggi-tingginya. Urusan akhirat lebih penting lagi, urusan bahagia. Kalau mau bahagia, kalau menjadi orang baik, orang sukses di mata Allah, harus tahu ilmu agama. Maka dari itu, dimanapun anak-anak kita berada, ya jangan lupa dipesankan ngaji le, ya sinau, belajar ilmu agama dari mana saja. Tentu yang paling penting dari guru yang sudah otoritatif, yang muktabar, yang jelas gurunya siapa. Nah, jadi boleh kuliah sampai luar negeri dimanapun, ya, tapi tetap ngaji, tetap belajar ilmu agama, karena itulah cara Allah menjadikan kita sebagai orang baik. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.